Selamat beribadah di dalam Tuhan. Bersyukur pada saat hari ini kita sama-sama boleh memperingati hari Pentakosta. Biar kiranya kuasa Tuhan, kuasa Roh Allah boleh bekerja di tengah-tengah kita. Kita mau sama-sama angkat pujian, kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku
kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Angkat suara kita, katakan lagi, Roh-Mu yang hidup penuhi. Biar ini menjadi permohonan kita pada saat ini. Oh haleluya. Biar Roh Kudus datang mengurapi kita. Haleluya, haleluya. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang kudus penuhi kami Tuhan. Oh haleluya. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Perlu Roh-Mu yang mengurapi Tuhan. Piku, kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup. Ya Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidup kami, mengubah, membaharui kami Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan lembut katakan, ku buka hati. Oh haleluya. Ini hidup kami Tuhan, berserah penuh. Kami rindu jamahan-Mu. Oh, Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, haleluya. Engkau bekerja pada saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ambil alih, oh seluruh hidup kami Tuhan.
Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, kami mau buka hati pada saat ini bagimu. Oh, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, mengalir jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kira bala 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 bayase. Oh, haleluya. Allah Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami buka hati bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Biar kiranya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, kami rindu akan pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru seperti rusa rindu, rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Haleluya, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Kami perlu Tuhan hadirat Roh Kudus. Oh haleluya, untuk mengerjakan pembaharuan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Haleluya. Urapiku, haleluya, dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Penuhi, haleluya. Oh penuhi Tuhan, haleluya, dengan hadirat-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Piku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan penuhi kami. Oh haleluya. Penuhiku, haleluya. Selanjutnya saya serahkan untuk hambanya untuk melanjutkan pelayanan ini.
penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Sekali lagi katakan urapi, penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Biar Tuhan Yesus saat ini kami berdoa, biar seperti puji-pujian yang kami nyanyikan, biar kiranya Tuhan yang akan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau melihat betapa kerinduan kami Tuhan hari-hari ini, agar kami dapat dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Seperti apa yang pernah terjadi Tuhan di loteng Yerusalem, di mana rasul-rasul berkumpul menantikan janji-Mu Tuhan. Maka pada saat hari Pentakosta, Tuhan, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar juga Tuhan, apa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu Tuhan, di saat murid-murid berkumpul, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian juga saat-saat ini Tuhan, kami boleh juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja tidak pernah dibatasi oleh ruang maupun waktu. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau bebas bekerja dengan cara-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun juga dengan sidang jemaat-Mu Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online Tuhan, biar mereka juga boleh mengalami Tuhan kepenuhan Roh Kudus. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biar saat ini mari Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu juga Tuhan. Engkau mau berbicara kepada kami Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami mampu Tuhan bisa mengalami Tuhan pekerjaan dan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus, Engkau juga tahu pergumulan-pergumulan daripada setiap kami, baik dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, maupun dalam ekonomi keuangan kami Tuhan. Biar setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi juga Tuhan, biar Tuhan Yesus Engkau peduli, Engkau mengasihi kami, dan lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan. Lewat firman-Mu Tuhan, ini menjadi satu jawaban bagi kami Tuhan.
Mari Tuhan, saat ini Engkau bekerja dalam kehidupan kami semua, untuk kami mampu mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Siapkanlah hati kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, dan sertailah hamba dan urapi hamba-Mu untuk mampu meneruskan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang daripada-Mu Tuhan, itu yang hamba sampaikan, itu yang hamba beritakan kepada umat-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Dan Roh Kudus, mari Engkau bekerja mengurapi hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biar kiranya Imam Besar Agung kami Yesus Kristus juga turut serta di dalam penyelenggaraan pemberitaan firman pada saat ini. Biar Tuhan Yesus yang akan mengulurkan tangan kemurahan, Tuhan Yesus yang akan menolong kami dan memberikan kepada kami jawaban-jawaban di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan juga memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan setiap kita semua. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang luar biasa saudara. Karena 2000 tahun yang lalu Roh Tuhan dicurahkan saudara di dalam kehidupan rasul-rasul dan orang-orang percaya saudara. Dan hari ini saudara juga saya percaya bahwa Roh Kudus juga, Roh Allah dicurahkan di dalam kehidupan setiap kita saudara. Dan kita semua hari-hari ini membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita saudara. Nah saudara, hari ini adalah hari yang istimewa saudara. Hari ini adalah hari Pentakosta ya saudara. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus saudara. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel saudara. Di Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29 saudara, di situ dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, ini saudara, dari Nabi Yoel ya saudara, nubuatan Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya saudara. Nah saudara, bukan hanya nubuatan dari Nabi Yoel saudara, tetapi juga Tuhan Yesus ya, selagi Dia masih ada di dalam dunia, Dia menjanjikan saudara bahwa Dia akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain saudara. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 ya, seperti minggu lalu saudara, di sana dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya saudara, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan ya saudara, seorang penolong lain ya, Parakletos, seorang penolong, penghibur ya saudara, pendamping ya saudara, pembela. Inilah Roh kebenaran ya. Kalau dikatakan
bahwa Yesus meminta kepada Bapa, saudara, meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Di sini bukan seorang penolong, ini bukan manusia, saudara. Dia bukan saudara, bukan seorang nabi, tetapi dia adalah roh kebenaran, saudara. Karena dikatakan seorang penolong yang lain ini supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau orang lain, kalau seorang saudara punya batasan waktu tinggal di dalam dunia ini, saudara. Ya, manusia di dalam dunia ini punya batas waktu. Tidak bisa menyertai kita selama-lamanya. Tetapi Alkitab katakan seorang penolong yang lain ini adalah roh kebenaran. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, yang bisa menyertai kita selama-lamanya adalah Allah Bapa, saudara. Ya, Allah Bapa itulah yang bisa menyertai kita selama-lamanya. Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur 121, Mazmur 121 ayat yang keempat dan kelima, di sana dikatakan demikian, saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Allah Bapa, ya saudara, adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Kalau manusia bisa tertidur, ya, manusia bisa tertidur, apalagi habis makan, ya, bisa makan kenyang, ya, bisa tidur pulas. Ya, jadi manusia bisa tertidur, tapi Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa tertidur, ya. Dia bisa menyertai kita selama-lamanya, ya. Dan yang kedua yang bisa menyertai selain Allah Bapa adalah Tuhan Yesus. Karena Alkitab katakan, ya, bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi Tuhan Yesus adalah Immanuel. Kalau saudara baca di dalam Matius 1 ayat 23, Matius 1 ayat 23, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi Yesus adalah Immanuel. Jadi dikatakan bahwa seorang penolong yang lain, roh kebenaran ini, Roh Kudus ini adalah roh yang menyertai kita selama-lamanya. Ya, artinya Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus. Jadi Tuhan itu Esa, saudara. Tuhan kita adalah Esa, Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus satu adanya. Ya, jadi kita ketika belajar tentang Roh Kudus, ya, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus ada Roh Bapa, Putra, Yesus Kristus, ya saudara. Jadi kita bisa menerimanya untuk dia masuk, tinggal, diam di dalam setiap kehidupan kita dan memimpin kehidupan kita. Dan inilah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang akan dicurahkan di dalam setiap kehidupan orang percaya, ya. Dan kita lihat sama-sama hari Pentakosta ini, saudara, ya. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudara juga bisa membuka Alkitabnya dan nanti kita lihat sama-sama, saudara. Ya, saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara juga yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing juga dalam ibadah, mari persiapkan Alkitabnya
Atau juga persiapkan alat tulisnya juga untuk bisa mencatat ayat-ayatnya, saudara. Ya, kita sama-sama beribadah, saudara, baik di dalam gedung gereja maupun di rumah kita masing-masing dalam mengikuti ibadah. Kita juga sama-sama juga seperti kita datang di dalam rumah Tuhan, membawa Alkitab, mempersiapkan Alkitab dan catatan untuk kita bisa mencatat ayat-ayat Alkitab, saudara, atau pesan-pesan Tuhan yang mungkin terkena di dalam hati kita, kita bisa mencatatnya, saudara. Ya, saya akan membacakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, sampai di sini ya kita belajar Alkitab. Ya, pada saat murid-murid rasul-rasul berkumpul di Yerusalem, ya, pada hari Pentakosta, ya, setelah Yesus naik ke surga dan 10 hari Yesus naik ke surga, saudara, adalah hari Pentakosta. Ya, seperti hari ini hari Pentakosta, saudara, setelah 10 Yesus naik tanggal 21, ya, kemarin 21 kita memperingati ya Yesus naik ke surga, dan hari ini ya kita memperingati ya hari Pentakosta, ya, hari ke-10 Pentakosta, saudara. Dan Pentakosta adalah Roh Kudus dicurahkan, saudara. Ya, pencurahan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Ya, murid-murid rasul-rasul ya saat berkumpul ya dikatakan mereka, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ya, mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, saat itu Roh Kudus datang seperti apa, saudara? Ada 2 hal. Roh Kudus datang seperti 2 hal ini, saudara, yang akan kita pelajari, saudara. Ya, Roh Kudus datang seperti 2 hal yang akan kita pelajari, saudara. Dikatakan di ayat yang kedua, saudara. Ya, ini yang pertama, saudara. Roh Kudus datang memenuhi rasul-rasul, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem pada saat itu, saudara. Ya, seperti apa, saudara? Roh Kudus itu datang memenuhi mereka, saudara. Yang pertama, ayat 2 dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi, saudara, yang pertama tiupan angin keras, angin kencang, ya, Roh Kudus datang hadir seperti angin kencang memenuhi tempat mereka yang apa, saudara? Yang duduk-duduk, saudara. Ya, murid-murid sedang duduk, ya, saudara. Duduk di sini mungkin murid-murid murid-murid Yesus, rasul-rasul, mungkin dengan orang-orang percaya yang lain, saudara, sedang duduk, ya, saudara. Pada hari Pentakosta mereka sedang duduk, ya, duduk di sini mungkin mereka sedang berdoa, mungkin sedang menyembah, saudara. Jadi waktu mereka sedang duduk berdoa menyembah Tuhan, saudara, tiba-tiba, saudara, angin turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin kencang yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, saudara. Jadi saat mungkin murid-murid ini, rasul-rasul ini, orang-orang percaya ini, saudara, sedang berdoa, sedang menyembah Tuhan, ya, tiba-tiba turun Roh Kudus, ya, di hari Pentakosta. Ya, duduk-duduk di sini juga bisa juga digambarkan sebagai duduk dalam pengembalaan, saudara, atau tergembala. Ya, mereka sedang tergembala, ya, saudara. Seperti kita hari-hari ini bersama-sama, saudara. Ya, kita sedang ada dalam pengembalaan, ya. Dan Roh Kudus juga
bisa turun, bisa dicurahkan waktu kita ada di dalam pengembalaan, ada di dalam kandang pengembalaan. Jadi waktu kita duduk di dalam penyembahan, dalam doa, di dalam pengembalaan, saudara, ya, kita bersehati bersama-sama, ya, Roh Kudus bisa dicurahkan, ya, ditiup bagaikan angin yang kencang, saudara. Ya, ayat 2 dikatakan, ya, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, saudara. Ya, jadi saat duduk, saudara, saat berdoa, saat menyembah, saat tergembala, saudara, tidak saudara, murid-murid tidak jalan-jalan, murid-murid tidak lari-lari, murid-murid, saudara, tidak sedang beraktivitas yang lain-lain, saudara, tetapi dikatakan mereka sedang duduk. Ya, tiba-tiba turunlah tiupan angin kencang, angin yang keras, saudara. Ya, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Allah. Roh Kudus itu ada Roh Allah, Roh Kristus. Ya, dipenuhi, saudara. Ya. Nah, saudara, Roh Kudus datang bagaikan angin yang kencang, berhembus bagaikan angin yang kencang, saudara. Dulu, saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ya, Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya, saudara, kepada manusia, ya, yang waktu masih dari debu dan tanah ini, dan waktu dihembuskan, maka manusia yang saudara, ya, dari debu dan tanah ini menjadi hidup. Ya, saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, masih dalam saudara, manusia dibentuk dari debu tanah, saudara. Ya, masih dalam seperti orang-orangan patung dari tanah, saudara. Ya, manusia ini dihembuskan oleh nafas atau roh, ada tiupan angin yang masuk ke dalam hidung manusia, sehingga manusia ini menjadi makhluk yang hidup, saudara. Ya, menjadi makhluk yang hidup di hadapan Allah. Tetapi karena manusia ini, ketika manusia tidak taat, ya, tidak taat, ragu-ragu kepada firman Tuhan, ya, ragu-ragu kepada firman Tuhan, ya, seperti waktu ular datang. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 3, ya, waktu ular datang, ya, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, ular berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ya, saudara, lewat kisah ini, ya, Hawa, manusia, mulai ragu-ragu kepada firman Allah. Ya, akhirnya manusia makan, ya, Hawa dan Adam makan buah yang dilarang sama Tuhan, dan akhirnya mereka berdosa, saudara. Ya. Jadi manusia yang tadi bisa hidup berkenan di hadapan Allah, hidup di hadapan Tuhan, ya, karena dosa, karena tidak taat, karena ragu-ragu kepada firman Tuhan, ya, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, saudara. Ya, manusia di situ mati rohaninya, saudara. Ya, manusia mati rohaninya. Ya. Nah, ini, saudara, dari kisah ini, saudara, makanya Tuhan waktu hari Pentakosta, ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya bagaikan angin yang kencang, saudara. Dikatakan ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras
memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ada angin yang keras, ya. Roh Kudus datang seperti angin yang keras. Ya, jadi saudara tidak lagi dihembuskan, saudara. Ya, kalau dulu pertama kali, ya, waktu Tuhan menghembuskan nafas rohnya, ya, dia meniupkan dengan pelan mungkin saudara, ya, dengan pelan, ya. Tetapi waktu dihembuskan manusia, ya, itu saudara menjadi makhluk yang hidup, ya. Tetapi karena tidak taat, karena tadi saudara ragu-ragu pada firman dan jatuh dalam dosa, manusia mati rohaninya, maka saudara Tuhan, ya, mencurahkan Roh Kudus bagaikan tiupan angin yang keras, saudara. Supaya apa, saudara? Manusia yang tadinya mati rohani sehingga manusia kedagingannya hidup, saudara. Ya, rohaninya mati, dagingnya hidup, saudara. Ya, saudara, kalau dagingnya hidup, saudara, ya, hari Jumat, ya, firman Tuhan katakan apa, saudara? Kalau daging hidup, saudara, lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saudara. Di situ ada 15, ya, ada 15 keinginan daging, perbuatan daging, saudara. Ya, kalau keinginan daging ini, saudara, diringkas, disimpulkan, saudara, maka saudara 15 keinginan daging ini menjadi apa, saudara? 3 macam dosa, saudara. Yaitu saudara hari Jumat coba perhatikan, ya, saudara bisa lihat di dalam ibadah persekutuan doa juga, saudara. Di situ ada dosa kawin mengawinkan, dosa hati, dosa makan minum, saudara. Nah, ini, saudara, ya. Makanya Roh Kudus itu dicurahkan bagaikan tiupan angin yang keras, angin yang kencang, saudara, ya, supaya apa? Kedagingan, ya, saudara, kedagingan manusia, kedagingan rasul-rasul, murid-murid Tuhan ini, saudara, juga terhempas, ya, oleh angin yang keras ini, saudara, oleh Roh Allah yang keras ini, saudara. Ya, keinginan daging, ya, perbuatan daging yang mendatangkan 3 macam dosa ini, saudara, terhempas, ya, terbuang, supaya Roh Kudus bisa apa, saudara? Bisa membantu kita untuk menghasilkan buah-buah roh, saudara. Ya, Roh Kudus bisa membantu kita untuk menghasilkan buah-buah roh, ya, seperti di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, saudara. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi saudara, ini Roh Kudus dihembuskan bagaikan angin yang kencang supaya kedagingan kita itu terlepas, ya, saudara. Dan Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh, saudara. Ya, ada 9 buah roh, saudara. Tapi hari ini kita nggak belajar 9 buah roh ini, buah-buah roh ini, saudara. Ya, saudara, kalau kita bisa menghasilkan buah-buah roh, saudara, ayat 24, ya, saudara, kita akan bisa menjadi milik Kristus, saudara. Bisa menjadi miliknya Kristus, Yesus, saudara. Ya, kita bisa menjadi milik Tuhan yang seutuhnya, saudara. Ya, kalau kita saudara, kalau kita hidup dalam kedagingan, ya, kita tidak akan bisa menjadi milik Kristus. Tapi kalau kita buang kedagingan, ya, perbuatan daging, ya, perbuatan 3 macam dosa tadi, saudara, ya, maka saudara, Roh Kudus akan menolong, membantu kita untuk menghasilkan buah-buah roh, 9 buah roh ini, saudara, dan kita bisa menjadi milik Kristus, dan bahkan juga bisa saudara, menyalibkan kedagingan kita, saudara. Ya, ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara, kalau kita ada buah-buah daging, buah-buah roh di dalam hidupan kita, kita bisa menyalibkan keinginan daging, saudara.
Ya, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, saudara. Ya, kita bisa melakukan kehendak Allah, saudara. Tetapi kalau nggak ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita, ya kita sukar, sulit, susah, saudara, untuk bisa menyalipkan kedagingan kita, saudara. Karena kalau kita hidup dalam roh dan hidup dalam roh, ya itu bertentangan dengan keinginan daging, saudara. Ya, kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, kita nggak bisa melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara, justru di sini Tuhan curahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita agar kedagingan kita itu bisa terhempas, ya, tersisi dalam kehidupan kita dan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah roh, ya saudara. Dan buah-buah roh ini, saudara, membuat kita menjadi milik Kristus dan kita bisa menyalipkan kedagingan kita dan segala hawa nafsu kita, saudara. Ya, sehingga kita jadi miliknya Tuhan Yesus utuhnya, saudara. Nah, ini jadi ya Roh Kudus datang bagaikan angin, saudara. Ya, seperti angin. Roh Kudus bisa datang seperti air, dia bisa datang, saudara. Ya, seperti burung merpati, Roh Kudus juga bisa datang, saudara. Ya, seperti burung merpati waktu Yesus habis waktu Yesus dibaptis, keluar dari air, saudara, tiba-tiba langit terbuka, maka ada burung merpati. Roh Allah seperti burung merpati, Alkitab katakan, saudara. Ya, jadi hari ini Roh Kudus datang seperti tiupan angin keras. Ya. Dan yang kedua, ya, Roh Kudus seperti lidah api. Ayat yang ketiga dikatakan Roh Kudus seperti lidah api. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, jadi Roh Kudus itu datang seperti lidah api, seperti api, saudara. Api untuk apa, saudara? Penyucian. Ya, api itu guna untuk membakar penyucian, ya saudara. Pemurnian, saudara. Jadi ini bicara tentang pemurnian mulut, saudara. Ya, pemurnian mulut, saudara. Roh Kudus datang untuk memurnikan, ya, seperti lidah api untuk memurnikan mulut lidah kita, saudara. Ya, sehingga mulut lidah kita ini, saudara, waktu disucikan, ya, oleh Roh Kudus, saudara, kita bisa berbahasa baru, saudara. Ya, pemurnian mulut ini ditandai, saudara, yang pertama bahasa baru, saudara. Ya, bahasa baru. Ayat 3 tadi dikatakan demikian, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, Roh Kudus bagaikan lidah api, ya, yang menyambar, ya, ke dalam kehidupan rasul-rasul dan orang-orang percaya, ya, untuk adanya pemurnian mulut, ya saudara, ditandai dengan bahasa baru, saudara, sesuai dengan roh, sesuai pemberian dari Roh itu sendiri, saudara. Bahasa baru ini adalah bahasa yang manusia bisa mengerti, saudara. Ya, ayat 5 dikatakan waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, mereka bingung, saudara. Orang-orang yang ada di Yerusalem, di situ ada bangsa-bangsa lain yang, ya saudara, bangsa-bangsa asing, ya, perantauan, orang-orang Yahudi perantauan, saudara, datang ke Yerusalem, ya, dan mereka waktu bunyi suara tiupan angin keras dan lidah api itu, saudara, mereka datang menghampiri, ya,
dan melihat bahwa rasul-rasul ini ya berbahasa baru, saudara. Ya, berbahasa baru, ya bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain, ya sekalipun berbeda bangsa, saudara. Ya, mereka berbahasa baru, saudara. Ya, bahasa baru ini adalah bahasa yang Tuhan taruhkan di dalam lidah, mulut para rasul dan orang-orang percaya waktu itu, saudara. Ya, dan bahasa baru ini juga disebut juga, saudara, bisa bahasa roh, ya saudara. Ya, bahasa roh, saudara. Kalau yang yang waktu pertama murid-murid ini bahasa mereka ditandai dengan bahasa roh, bahasa baru ini, saudara, yang bisa dimengerti oleh manusia, saudara. Jadi bahasa baru yang Tuhan berikan ya waktu kepenuhan Roh Kudus ini, saudara, ya bisa bahasa yang dimengerti oleh manusia, saudara, tetapi juga ada bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia kecuali Allah sendiri, saudara, yaitu bahasa roh. Kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 2, saudara. 1 Korintus 14 ayat 2. Ya, di dalam di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ya saudara, Tuhan waktu dipenuhi Roh Kudus bisa ditandai ya saudara dengan bahasa baru yang dimengerti oleh manusia, tetapi juga ada bahasa baru yang saudara, yang manusia sendiri tidak mengerti, saudara, yaitu bahasa roh ini, saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ini bahasa roh ini adalah bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Allah, saudara. Kecuali Tuhan mengaruniakan ya karunia untuk menerjemahkan bahasa roh ini, saudara. Ya, dan bahasa roh ini adalah bahasa rahasia, saudara. Ya, jadi lidah-lidah api itu untuk apa, saudara? Untuk menyucikan mulut dengan ditandai dengan apa, saudara? Bahasa baru ini, saudara. Ya, dengan tanda bahasa baru ini, saudara. Dan tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh saja, saudara. Ya, tetapi banyak tanda-tanda, saudara. Dan yang utama, saudara, seperti hari Jumat kita diinsafkan akan dosa-dosa kita, saudara. Diingatkan, saudara, akan dosa-dosa kita. Kita akan lebih lagi menggebu-gebu, menyala-nyala di dalam Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan lebih lagi, saudara. Ya, jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita nggak akan menjadi saudara, orang Kristen yang lemah. Yang menjadi orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang nggak punya gairah dalam hal-hal yang rohani, saudara. Justru dipenuhi Roh Kudus membuat kita itu bergairah rohani kita di dalam Tuhan. Makanya orang dipenuhi Roh Kudus, saudara, mungkin nggak ditandai dengan bahasa lidah, tetapi saudara merasa waktu dipenuhi Roh Kudus hari-hari ke depan, saudara merasa saya lebih mengasihi Tuhan, saya lebih suka membaca Alkitab, berdoa, ya, beribadah kepada Tuhan, bisa melayani, ya saudara, bersemangat hidup ini, saudara. Nah, itu Roh Kudus ya memenuhi kehidupan kita, saudara. Ya, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, ini ya, jadi dipenuhi Roh Kudus itu api itu, saudara, ya, membuat lidah mereka mengalami ya, saudara, lidah ya, penyucian lidah, mulut, saudara, sehingga mereka bisa berbahasa baru, yaitu baik bahasa roh, baik itu bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Ya, yang selanjutnya api ini, saudara, membakar mereka menjadi berani, saudara.
Ya, berani untuk apa saudara? Untuk tampil ya saudara. Ya, untuk tampil ya, lidah, penyucian mulut lidah ini ditandai dua hal, berkata bahasa baru saudara. Yang pertama, yang kedua berani saudara. Mereka menjadi lebih berani saudara. Ya, lihat ayat 14 dan 22 saudara. Saya akan membacakannya saudara. 14 dan 22. Sebab jika aku ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 dan 22 saudara. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul-rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, dan seterusnya saudara. Dan ayat 22 ya singkatnya, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui, dan seterusnya saudara. Ya, jadi saudara, di sini saudara mereka mengalami keberanian waktu dipenuhi Roh Kudus saudara. Ya. Ayat 14 tadi dikatakan bahwa Petrus dan 11 rasul saudara, 11 rasul saudara. Ya, mereka bangkit berdiri ya saudara. Mereka bangkit berdiri ya, artinya saudara mereka berani saudara. Bukan hanya Petrus waktu dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya Petrus menjadi seorang yang berani, tetapi rasul-rasul 11 rasul yang lainnya juga berdiri. Mereka karena apa saudara? Mereka berani saudara. Dipenuhi Roh Kudus, ada keberanian di dalam hidupan mereka saudara. Yang pertama, keberanian untuk tampil di depan umum, tampil di hadapan banyak orang saudara. Ya. Saudara dipenuhi Roh Kudus, rasul-rasul yang tadinya saudara takut saudara. Ya. Dia pun di Yerusalem saudara, ya. Kalau bukan karena perintah Tuhan Yesus untuk jangan meninggalkan Yerusalem, ya mungkin sudah tinggalkan, murid-murid mungkin sudah tinggalkan Yerusalem saudara. Mungkin kembali lagi ke kampung halaman mereka saudara. Tetapi karena Yesus memerintahkan mereka untuk jangan tinggalkan Yerusalem, maka mereka tinggal di Yerusalem. Itu pun sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka sembunyi-sembunyi ya saudara. Ya, mereka berdoa, menyembah ya di Yerusalem ya saudara. Mungkin sembunyi-sembunyi saudara, karena nggak ada keberanian. Tetapi waktu ya Pentakosta, mereka dipenuhi Roh Kudus, maka ada keberanian yang pertama ini adalah tampil ya, menampilkan diri mereka. Ya, menampilkan diri mereka. Ya, mereka berani tampil saudara di hadapan banyak orang. Ya. Ya, ini saudara, juga hari-hari ini kita butuh Roh Kudus biar kita juga berani tampil saudara. Ya, kita berani tampil di hadapan orang. Ya, saudara berani tampil melayani Tuhan saudara. Ya, kita berani tampil untuk di hadapan orang untuk melayani Tuhan saudara. Ya, biar kita juga hari-hari ini dipenuhi Roh Kudus sehingga punya keberanian tampil melayani Tuhan, enggak malu-malu, enggak kita merasa rendah diri saudara. Ya, dulu murid-murid rendah diri, ya, takut saudara, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran untuk tampil di depan banyak orang saudara. Ya, tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus mereka berani saudara. Nah, hari ini juga ayo saudara, kita dipenuhi Roh Kudus, berani untuk tampil di hadapan orang. Jangan rendah diri di hadapan orang. Jangan merasa takut, khawatir ya saudara, tapi dipenuhi Roh Kudus jadi berani saudara. Saudara, ada satu kesaksian. Ada seorang pemuda saudara yang terbaring sakit di rumah sakit. Ya. Pemuda ini sakit ya, dan dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat di rumah sakit saudara. Keadaannya sudah lemah karena dia terkena stroke saudara. Ya, terkena stroke, dan satu hari ada hamba Tuhan, gembalanya datang ya untuk besuk
pemuda ini dengan membawa setangkai bunga yang sudah layu, saudara, dan diberikan kepada pemuda ini, saudara, yang sedang sakit stroke. Dan waktu berbicara, bincang-bincang, ya saudara, dan pemuda ini berkata kepada gembalanya, pendetanya, supaya pendetanya doakan dia, supaya dia bisa sehat, sembuh, dan dia kalau sembuh, sehat, dia mau kembali memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau berikan dirinya untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, dan hamba Tuhan ini, gembalanya ini hanya tersenyum-senyum dan akhirnya berdoa buat pemuda ini, saudara. Dan setelah berdoa, tidak berapa lama kemudian hamba Tuhan ini pamit ya kepada pemuda ini, dia akan pulang ya. Tetapi waktu gembala ini sudah berbalik, pemuda ini tiba-tiba berkata kepada gembalanya, hamba Tuhan ini, ya, jangan pulang dulu. Ya, ada sesuatu saya mau tanya pada gembala ini, kepada hamba Tuhan ini. Ya, kenapa Bapak Gembala beri saya bunga yang sudah layu? Ya, terus waktu gembala ini dengar pertanyaan dari pemuda ini, maka gembala ini duduk kembali, saudara, dan dengan semangat, dengan bergairah dia berkata kepada pemuda ini, ya, dia berkata, ingat gak waktu itu ibu gembala bilang kepada kamu, ya, bahwa kamu layak melayani Tuhan untuk menjadi seorang koordinator muda, ya. Dan pemuda ini waktu itu, waktu diberi tanggung jawab untuk mau diangkat untuk menjadi seorang koordinator pemuda, dia menolak. Dia berkata kepada ibu gembala, dia berkata, saya masih skripsi, saya mau menyelesaikan kuliah dulu. Ya. Maka ibu gembala setuju, saudara. Dan setelah dia selesai skripsi, ya, maka anak-anak kaum muda datang lagi kepada pemuda ini. Dia berkata, ayo kamu pimpin sebagai koordinator pemuda. Ya. Dan waktu itu dia berkata kepada teman-temannya, saya nggak bisa, ya, karena saya mau kerja dulu, ya. Dan akhirnya teman-temannya menyerah, saudara. Dan beberapa kemudian waktu yang lalu, ya, hamba Tuhan ini datang, gembalanya datang, ayo kamu sebagai koordinator, ya, melayani Tuhan sebagai koordinator di bidang musik, ya. Tetapi pemuda ini bilang kepada gembalanya, saya nggak bisa untuk jadi koordinator musik, ya, karena saya mau punya kesibukan, ya. Terus setelah itu gembala ini berkata, dulu waktu kamu sehat, waktu kamu kuat, ya, kamu itu diajak pelayanan, diberikan tanggung jawab untuk menjadi koordinator, ya, kamu menolaknya. Ya, sama seperti bunga yang layu itu. Ya, setangkai bunga yang layu itu. Ya, demikian juga sekarang waktu kamu stroke, terbaring sakit, kamu minta didoakan dan kamu berjanji, bernasar ingin melayani Tuhan kalau sembuh. Ya, apakah Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang murahan? Dia adalah Raja, Dia yang memberi kamu kesehatan, Dia adalah Tuhan yang memberi kamu itu hikmat, kepintaran, talenta. Ya, sekarang ya, waktu kamu sudah layu, sudah tidak punya tenaga, keadaan tubuhmu sedang sakit, kamu berjanji sama Tuhan mau melayani Tuhan. Apakah Tuhan mau menerimamu seperti itu dalam keadaan seperti ini? Ya, saudara, hidup ini adalah kesempatan. Mari
selagi kita sehat, selagi kita masih bisa kuat, ya ayo kita belajar, ya saudara, untuk berani tampil. Terlebih kita berani memberikan hidup kita untuk Tuhan. Baik melayani Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam nikah, rumah tanggamu, berikan untuk Tuhan yang terbaik, saudara. Ya, saudara ini berani untuk tampil. Roh Kudus datang memenuhi kita dengan apinya, seperti lidah-lidah api, supaya kita dibangkitkan, supaya kita berani tampil, saudara. Dan yang kedua, saudara, supaya kita berani untuk bersaksi tentang Yesus, saudara. Ya, seperti ayat 22 tadi dikatakan, saudara. Petrus berkata kepada mereka, saudara, tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus. Ya, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, tetapi waktu dipenuhi Roh Kudus, dia bersaksi, dia menceritakan tentang Yesus. Di sini juga, saudara, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, ya, Roh Kudus juga akan memberikan keberanian bagi kita untuk bersaksi. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, saudara, kita dipenuhi Roh Kudus, diberikan karunia-karunia roh, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer-pameran, untuk apa, saudara? Karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita dipamerkan, saudara. Tetapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, supaya kita bisa bersaksi tentang Yesus. Kita punya keberanian menceritakan Yesus. Kita bisa punya keberanian untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang di luar Tuhan, saudara, yang belum diselamatkan, ya, supaya mereka bisa selamat, ya, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Mari hari ini, saudara, setiap kita butuh yang namanya Roh Kudus, ya. Biar hari ini kita lewat ibadah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, biar kiranya Tuhan juga akan mencurahkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan setiap kita. Ya, dia bisa datang seperti tiupan angin, dia bisa datang dalam kehidupan kita seperti lidah api, saudara. Ya, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti tiupan angin, biar segala kedagingan kita bisa terhempas, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa menghasilkan buah-buah roh, saudara. Dan kalau Tuhan datang bagaikan lidah-lidah api, saudara, akan adanya penyucian lidah, penyucian mulut kita, sehingga saudara kita diberi bahasa-bahasa baru. Ya, lidah-lidah api juga bisa memberikan keberanian bagi kita, saudara, untuk tampil di depan, ya, tampil dengan percaya diri untuk bisa memuliakan nama Tuhan, menampilkan pribadi Yesus dan melayani Dia, saudara, dan juga, saudara, untuk kita bersaksi kepada banyak orang, ya, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara. Mari saat ini, saudara, kita rindukan Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Biar dia bekerja di dalam kehidupan kita dengan caranya sendiri. Mungkin dia datang, saudara, bagaikan angin, atau dia datang memenuhi kehidupan kita bagaikan api, saudara. Mari kita seperti murid-murid, saudara, rasul-rasul, ya, di Yerusalem, duduk. Mungkin kita berdoa, mungkin kita menyembah Tuhan. Ya, mungkin kita sedang duduk di dalam pengembalaan, saudara. Percaya Tuhan Yesus bisa mengirimkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Ayo di rumah kita beribadah, rindukan Roh Kudus. Jangan kita kesana kemari, jangan kita sibuk dengan ini itu. Mari ruangkan waktu. Mungkin hari ini ada lawatan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Lawatan Tuhan mencurahkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, mengurapi kehidupan kita semua, saudara. Mari kita sama-sama menaikkan pujian seperti lagu yang tadi, saudara. Penuhiku, penuhiku. Mari kita siapkan hati kita, biar
kerinduan kita hari ini agar setiap kita boleh dipenuhi Roh Kudus-Nya, saudara. Seperti rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru seperti rusa rindu sungaimu. Biar hari ini kita sama-sama datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Kita merindukan Roh Kudus memenuhi setiap kita. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi permohonan kami Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan. Hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Buka hati kita saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat
urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Mari buka hati kita. Mari buka hati kita. Rindukan. Biar Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kita masing-masing. Buka hati, percaya bahwa Tuhan akan berikan Roh-Nya dalam kehidupan kita. Percaya Yesus mau memberikan Roh-Nya bagi kita semua. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Jemaat, biar kita rileks. Buka hati, jangan takut. Jangan gentar, jangan takut saudara. Kalau Roh Kudus memenuhi hidupanmu, Dia adalah Roh Allah. Dia lembut. Dia tidak memaksamu. Kalau engkau mau menerima, buka hati. Percaya bahwa Tuhan akan berikan Roh-Nya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Baik kita yang di tempat ini maupun kita yang mengikuti ibadah secara online. Percaya Dia akan mencurahkan Roh-Nya dalam kehidupan kita semua. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi katakan, penuhiku Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Minyak kudus-Mu. Minyak kudus-Mu. Mari buka hati kita, sembah Dia saudara. Oh, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, saat ini Tuhan, waktu-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Saat ini adalah waktu-Mu Tuhan. Biar kami mengalami Pentakosta. Kami boleh mengalami hujan Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Di tempat di mana kami berada,
di tempat kami masing-masing Tuhan. Oh, saat ini curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi. Penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap hati yang rindu, setiap hati yang mau, setiap hati yang percaya di dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Oh rapapasaka rabataka rababaraba. Oh rakasaka rabarabarabarabarabarabarabaraba. Oh ratakasaka rabarabarabarabarabarabarabaraba. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Oh biar Roh Kudus datang. Biar Roh Kudus penuhi kami. Biar Roh Kudus mengalir. Mengalir Roh Kudus. Mengalir di dalam hidup kami. Mengalir. Oh mengalir Roh Kudus. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus terima Roh Kudus. Oh haleluya. Oh rapapasaka raba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 . Ya raba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 . Oh rapatakasaka rabarabarabarabarabarabarabaraba. Biar Roh Kudus mengalir di tengah kami Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir. Oh syakara bala. Oh syakara bala. Jamah kami Tuhan. Oh biar berhembus Roh Kudus. Oh berhembus Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh biar api suci-Mu, biar lidah-lidah api mengalir. Oh mengalir. Oh menjamah setiap kami. Oh Roh Kudus bagaikan tiupan angin. Oh Roh Kudus bagaikan tiupan angin. Mengalir, memenuhi setiap kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh mari lebih lagi. Buka hati, percaya Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Percaya kau akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Percaya engkau akan menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya, jamah kami Tuhan, jamah kami di tempat di mana kami berada, Oh ada lawatan Tuhan, oh ada Roh Kudus bekerja, mengalir memenuhi mereka ya Tuhan. Oh tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan perkara besar. Engkau sanggup Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Oh bejana-bejana-Mu Tuhan isi, bejana-bejana-Mu Engkau isi Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh ya haleluya. Oh haleluya. Oh jamah Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami, penuhi kami Tuhan. Oh di dalam nama Yesus penuhi kami Tuhan. Dalam nama Yesus penuhi kami Tuhan. Oh tidak ada seorang pun yang Kau lewati. Oh saat Roh Kudus memenuhi kami, saat Roh Kudus melawat kami, tidak ada seorang pun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Oh setiap kami dilawat oleh Tuhan.
Setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kami dipenuhi Roh Kudus. Setiap kami menerima Roh Kudus. Setiap kami dipimpin Roh Kudus. Setiap kami dibakar oleh Roh Kudus. Setiap kami dibangkitkan oleh Roh Kudus. Oh syarababatakara bababaradakase. Hirapapatakara barabarabarabaraba. Oh rakasakara barabarabarabaraba yarabase. Oh rapatakara basakara bayarabase. Oh yarabarabarabarabarabase. Oh yarana masakara nama yarana masiki alabalabalaba. Oh haleluya 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 haleluya. Haleluya haleluya Yesus. Haleluya haleluya. Oh haleluya haleluya. Haleluya haleluya haleluya. Oh haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi dengan damai sejahtera-Mu, penuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Oh Roh-Mu Tuhan yang membangkitkan, Roh-Mu yang memberikan kekuatan, Roh-Mu Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan untuk berani bersaksi, berani tampil Tuhan. Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan hari ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Biar lawatan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biar Kau melawat setiap kami. Oh Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa, hamba minta Tuhan, biar Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Biar kiranya Bapa Engkau yang memberikan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran mengalir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan dapat hidup bagimu. Kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami bisa Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan-Mu terjadi dalam hidupan setiap kami. Setiap kami menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kami akan dipimpin oleh Roh Kudus hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan Engkau tinggalkan di dalam diri kami Tuhan. Dan sukacita sorga ada atas kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk lawatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan akhiri ibadah kami. Biar Bapa Engkau yang akan terus pegang kehidupan kami, terutama sepanjang minggu-minggu ini Tuhan. Mari Engkau yang akan memimpin, menyertai kami, memegang kami, membawa kami lebih dekat lagi, membawa kami lebih bergairah di dalam Engkau Tuhan, membawa kami Tuhan untuk bisa masuk di dalam persekutuan keintiman dengan Engkau Bapa. Tuhan terima kasih, dan biar kiranya Tuhan mari Engkau juga yang akan memberikan kepada kami pelindungan, pemagaran-Mu yang ajaib Tuhan. Biar setiap kami boleh ada dalam pelindungan-Mu Tuhan, agar segala bala-bala bencana alam, bala-bala penyakit sampar yang menular COVID-19 dan juga
dengan virus-virus, kuman-kuman yang lain yang mendatangkan sakit penyakit maupun juga krisis ekonomi keuangan. Tuhan, halau dalam kehidupan kami, biar Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami, memberikan keselamatan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, dan biar saat ini juga Bapa, Engkau juga yang akan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh kehidupan umat-Mu, baik tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Engkau berkati. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersama dengan Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang percaya di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.